Oh, sudah kah? Dari record ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Perencanaan Program Kesehatan Berbasis Kawasan Industri ingin memaparkan hasil diskusi telaah jurnal kami yang bernama Efektivitas Corporate Social Responsibility atau CSR PT Freeport dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Selanjutnya, untuk nama anggota kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri yaitu Wiwin Vidyastana Afifah, yang kedua yaitu ada Heri Gunawan, yang ketiga ada Maulidina Dwi Putri, yang keempat ada Halisa Azhara Kurniawan, yang kelima ada Sylvia Asyara Kadang, dan yang keenam ada Dea Senri Andal. Selanjutnya, ini pemaparan hasil diskusi kami dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama program kesehatan yang dilaksanakan, yang kedua ada perencanaan program, yang ketiga ada data dan metode perencanaan, dan yang keempat yaitu kajian epidemiologi. Selanjutnya untuk program kesehatan yang dijalankan yaitu PT Freeport di Kabupaten Mimika memiliki sebuah program kesehatan yang diberikan dari PT Freeport kepada masyarakat sekitarnya yang dinamakan program CSR. Jadi program CSR ini dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia, salah satunya yaitu menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui penyediaan klinik-klinik dan rumah sakit modern. Program tersebut diberi nama Kampung Sehat yang merupakan program kesehatan ibu dan anak atau KIA, sanitasi air bersih, pengendalian penyakit menular, serta program kesehatan lainnya yang terintegrasi dengan layanan kesehatan bergerak klinik terapung. Selanjutnya, untuk perencanaan program, untuk pelaksanaan program Kampung Sehat ini, LPMAK bekerja sama dengan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia atau PERKESI untuk periode 2016 sampai 2018. Biro Kesehatan LPMAK mendampingi langsung perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui staf penanggung jawab program dan satu orang tenaga ahli teknisi sanitasi, menyiapkan fasilitator untuk membantu implementasi program yang lebih konsisten bersama puskesmas setempat, kader, dan masyarakat kampung. Selanjutnya, untuk perencanaan program, bagian prinsip yaitu yang pertama diagnosis perilaku dan organisasi. Perusahaan PT Freeport tidak mengelola dana CSR melainkan diserahkan kepada pihak lembaga pengembangan masyarakat Amung Mekamoro atau LPMAK yang merupakan organisasi nirlaba yang didirikan untuk mengelola donasi tersebut. Dalam rencana strategis program kesehatan LPMAK tahun 2013 sampai 2017 tercantum visi untuk menjadi mitra pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui kerjasama dengan organisasi kesehatan, lembaga adat, dan agama untuk menjalankan upaya kesehatan komprehensif dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif. Selanjutnya, untuk diagnosis epidemiologi, untuk pengendalian pada penyakit menular malaria, dilakukan pengamatan terhadap kasus di kota Mimika dan pesisir Mimika, serta program yang telah dilakukan untuk menentukan kegiatan apa yang telah dilakukan dalam pengendalian. Pada program pengendalian TB HIV, LPMAK telah dirintis di 5 kampung wilayah Banti dan membuahkan praktik baik yang memungkinkan adanya upaya pengendalian TB dan HIV yang komprehensif. Karenanya, LPMAK mencoba mereplikasi hal tersebut di distrik lainnya, sekalipun disadari bahwa proses dimulai dari awal dan akan membutuhkan waktu. Selanjutnya, untuk diagnosis sosial, untuk diagnosis administrasi dan kebijakan dalam rencana strategis program kesehatan LPMAK tahun 2013 sampai 2017 tercantum visi untuk menjadi mitra pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat
melalui kerjasama dengan organisasi kesehatan, lembaga adat dan agama untuk menjalankan upaya kesehatan komprehensif dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif. Sejak Mei 2016, program kesehatan ibu dan anak atau KIA terintegrasi dengan program kesehatan masyarakat lain dan diberi nama Kampung Sehat. Selain KIA, program Kampung Sehat mencakup sanitasi dan air bersih serta pengendalian penyakit menular. Selanjutnya, untuk data dan metode yang digunakan, data yang ditemukan pada program Kampung Sehat dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Untuk data yang ditemukan pada program itu mencakup kesehatan ibu dan anak, sanitasi dan air bersih, serta pengendalian penyakit menular dengan layanan kesehatan, yaitu terdapat beberapa kampung yang selama ini belum mendapatkan pelayanan rutin. Untuk metode, dalam proses mengkaji permasalahan yang ada pada masyarakat Mimika, ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh PT Freeport Indonesia, yakni yang pertama, kemampuan PT Freeport untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, yaitu pendekatan proses adanya komunikasi horizontal yang lancar antara PT Freeport dengan pemerintah Kabupaten Mimika. Dan yang ketiga, yaitu pendekatan sasaran mencakup capaian hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya untuk kajian epidemiologi, yaitu yang pertama dari segi waktu, tempat, dan orang. Selanjutnya untuk segi waktu, kajian epidemiologinya yaitu sebelumnya, berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Mimika tahun 2012, data yang diperoleh dari 13 puskesmas yang ada di Kabupaten Mimika diperoleh data kejadian penyakit, yaitu yang pertama penyakit malaria yang terbanyak 101.371 kasus, TB paru 824 kasus, HIV AIDS 137 kasus, kusta 37 kasus, ISPA 63.127 kasus, campak 125 kasus, polio 2 kasus, diare 2.779 kasus, DBD 13 kasus, dan filariasis 10 kasus. Selanjutnya, untuk dalam segi waktu kajian epidemiologinya yaitu PT Freeport telah memberikan donasi kepada Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sejak tahun 1996 sampai saat ini dan terus berlanjut untuk program pengembangan masyarakat lokal di sekitar areal tambang di Kabupaten Mimika. Jadi program-program kerja yang dikelola yaitu mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kemitraan dengan lembaga adat dan gereja, serta program khusus. LPMAK berkantor di Kabupaten Mimika, Kota Mimika, Kabupaten Mimika, di mana program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat asli Mimika, yaitu suku Amume dan Kamoro, serta 5 suku kerabatannya, yaitu Dani, Damal, Moni, Me, dan Ngunduga. Selanjutnya, untuk segi tempat, di Kabupaten Mimika tersendiri, yaitu yang pertama rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar yang layak. Yang kedua yaitu limbah batuan yang berasal dari tambang Grasberg berpotensi membentuk asal limbah bantuan. Yang ketiga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan menganggap Freeport merusak lingkungan karena tidak memiliki izin lingkungan. Yang keempat yaitu letak geografis kampung program dan keterbatasan sarana transportasi mempersulit akses dan distribusi layanan kesehatan. Selanjutnya untuk segi orang, jadi beberapa permasalahan terkait masyarakat di Kabupaten Mimika, yaitu yang pertama, sebagian besar masyarakatnya kesulitan memperoleh akses kesehatan atau sekedar air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, yaitu buruknya perilaku masyarakat terkait KIA meliputi perilaku perawatan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Yang kedua, praktik asah dan ASI, termasuk pemberian ASI dan makan pada bayi dan anak baduta. Yang ketiga yaitu perilaku pencarian pertolongan. Selanjutnya, untuk
permasalahan di Kabupaten Mimika. Yang ketiga yaitu buruknya perilaku masyarakat terkait hidup bersih, meliputi BAB di sembarang tempat, perilaku higien yang buruk, mencakup kebersihan pribadi, CTPS, pengelolaan air minum atau makanan, dan selanjutnya yaitu kondisi lingkungan buruk, mencakup sampah dan limbah. Yang keempat, rendahnya akses terhadap pelayanan KIA dan rendahnya kualitas pelayanan. Yang pertama, nakes tidak berada di tempat tugas atau kunjungan ke kampung sehat sangat jarang. Yang kedua, pelayanan tenaga kesehatan tidak sesuai standar, dan yang ketiga yaitu UKBM. Misalnya posyandu tidak berfungsi atau tidak ada. Jadi sehingga resiko yang dapat ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tersebut, yaitu yang pertama kematian ibu yang tinggi, kematian bayi dan balita yang tinggi, anak kurang gizi pada ibu dan anak balita tinggi, dan angka kejadian penyakit infeksi mencakup diare, malaria, ISPA, dan TB tinggi. Selanjutnya saya serahkan ke Heri. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan karena berhubung dengan lagi waktu azan. Jadi untuk saran dari program ini, ya ini yang pertama untuk dari pihak PT Freeport, apalagi untuk di lembaga pengembangan masyarakat Amung Me Kamoro itu lebih memperhatikan di bidang pendidikan yang sangat berpengaruhi sumber daya manusia. Kemudian, adapun yang kedua, untuk juga memperhatikan permasalahan mengenai pengangguran yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Dan yang terakhir adalah khususnya untuk di program kesehatan mengenai para anak-anak yang mengalami positif malaria, sehingga diperlukan perhatian lebih khusus lagi untuk di wilayah yang memang memiliki angka malaria yang sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.